lain jalan. Kalau ditanya orang lah, habis kaji kami tentang mujahidin itu. Kata kerjanya jahada, sifatnya jihad, orangnya mujahid. Kalau 2 orang mujahidan, kalau 3 orang mujahidun, kalau yang mudhaf ilaih masjid mujahidin, kalau yang padusi mujahidatun, kalau yang banyak mujahidat. Itu maka kamus bahasa Arab itu panjangnya semeter. Inyo kata kerjanya banyak. Beda sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seketek. Bahasa Arab tuh banyak. Perubahan kosakatanya panjang. Jahada, jahada, jahadu, jahadat, jahadata, jahadna, jahatta, jahatuma, jahatum, jahati, jahatuma, jahatuna, jahatu, jahatna. Kalau bahasa Indonesia, jahit. Allah jahit, alun jahit, sedang jahit, mati jahit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang pertama mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah. Mengerahkan segenap kemampuan awak untuk melawan kantuk awak sungguh iko. Kurang luar biasa melawan kantuk. Melawan Belanda menang awak 17 Agustus 1945. Melawan kantuk banyak yang kalah sungguh iko. As-salatu khairum minan naum. Orang tadi sembahyang subuh. Iya, jam barat 7.30. Nah, ada kamar saja subuh tadi. Lama banget suara muazzin tu. Muazzin tu salah. Jihad yang pertama adalah melawan kehendak diri, mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang melawan kantuk itu dalam Quran disabit dari 3 huruf juga. Jahada, jadi tahajud. Wa minal laili, dari sebagian malam fatahajjad, barek bunyi kalimatnya. Fatahajjad, lawanlah kantukmu, lawanlah matamu. Lalu aku bukan kuasa awak, lalu aku kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bara banyak orang yang ingin lalu tidak dapat lalu. Iyo cerita. Banyak orang yang ingin lalu tidak lalu. Tidak lalu 24 jam. Dia aku periksa KPK. Ada orang matanya tidak mau lalu, pergi ke psikiater. Nama penyakitnya insomnia. Yang dia kira nama anak rancak kok panggilan siap Nia. Siti insomnia. Ada lalu ya. Penyakit tidak bisa tidur sampai makan ube lalu, obat tidur. Di antara yang membuat orang tertidur itu hatinya tenang. Maka kalau ada jamaah gua nanti lalu tak berang, berarti hatinya. Bayangkan orang barat itu sampai minum ube penenang baru dapat lalu. Awak asal nampak muka ustaz menguap. Naik khotib kata tumbang. Khotib berapi-api nyoba ya. Barakallahu li wa lakum. Terjaga. Macam ada settingan. Jadi nampak tamu adalah jihad melawan kantuk. Ikonan hadir iko sadonya mujahidin, orang-orang yang berhasil melawan kantuk. Walaupun sampai ke siko tak kantuk-kantuknya. Tapi paling tidak jelas berhasil melawan kantuk. Mungkin ada orang tiba ke siko jam 2 malam tadi. Tidak bisa masuk, masa aja dikunci. Kunci masa aja, bukan batuk masa aja di kampung awak. Masa aja kau dikunci.
lampunya ameh. Sistem mantap. TV duo. Lain lagi AC-nya dingin. Rasul-rasul di Australia lah segini. Aku sebenarnya ingin bagi tahu, aku lah pernah ceramah di Sydney. Orang kalau tak awak cerita kan tak tahu yo. Sangkunya Ustaz antar kecamatan. Nah, oleh sebab itu jihad yang pertama adalah jihad melawan kantuk. Tapi kalau jihad itu kalau tak awak biasa kan tak mudah. Allah bisa karena biasa, tak biasa. Jadi ama-ama biasakan menjagokan anak awak bangun subuh. Bangun nak, bangun nak. Mesti seragam antara ibu dengan apa. Kadang apa? Kalau bangun nak, jago sebelum subuh. Pak, biar aja. Ini kan tanggal merah. Tidak ada tanggal merah sembahyang kok. Tidak ada sakit. Sholat itu tidak ada istilah sakit. Tidak tahu awak sembahyang kagak duduk. Allah. Di pesawat banyak kan? Pilot aja duduk. Tidak tahu kagak. Ambo ketemu masuk orang dengan banyak juga sore suuzon. Masuklah mau ke pesawat. Aku duduk di gang. Semuko cari anak muda pakai airport. Oh, gaya cari. Gaya, tak bisa tidak bahasa Inggris. Itulah lama digulungnya airport tuh, gulung-gulungnya diletaknya di muka. Terus sudah itu disapu-sapunya, diusapnya kursi muka. Itu sembahyang. Allah, astagfirullah. Lah buat dosa lah mukanya. Inyo pakai celana jeans, baju kaos, tidak bertinggal sembahyang. Memang gayanya metal, celananya jeans, hatinya mujahid. Awak kadang baju koko isi setan. Aku sudah itu ambo hilangkan suuzon. Sesudah itu asal nampak ambo orang celana jeans baju kaos, ambo husnuzon nyoba sembahyang. Sampai akhir sampai tidak sembahyang. Paling tidak awak tidak berdosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi yang pertama itu adalah jihad melawan kantuk. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ada limit batas waktu yang tak bisa ditentukan oleh manusia. Asal sudah sampai waktu syuruk, namo terbit matahari itu syuruk, namo salatnya isyraq. Asalnya syuruk, habis waktu subuh. Maka awak balik kalender setahun, sepanjang tahun 6 waktu. 7 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, syuruk. Tapi nanti tidak ada kalender syuruk, mudah saja. Syuruk itu sama waktu maghrib. Maghrib waktu padang berapa lagi? 6.5. 68 balik. 68 balik kurang 2 balik minit. 68 balik kurang 2 balik 6 lewat 6. Berarti 6 lewat 6 habis waktu subuh. Tambah 2 balik minit. Karena waktu matahari terbit itu jam 6 lewat 6 terbit matahari. Kau bumi kau bumi. Terbit matahari. Waktu terbit matahari itu datang setan menghampiri. Kecil setan. Lambang mental kok setan. Jadi kalau ada orang bahasa Jawa, hai guys, itu artinya, hai setan. Terbit matahari, qaida ramhin, setinggi anak panah. Ramhin itu anak panah. Setelah diukur menurut ilmu astronomi,
ilmu yang mengkaji tentang langit, terbit matahari, namanya astronomi. Naiknya matahari dari permukaan bumi kata 2 balik menit. Maka 6 lewat 6 tambah 2 balik 6 8 balik. Jadi awak sudah boleh solat sunat isyraq 2 rakaat jam 6 8 balik sesuai dengan maghrib. Terbit matahari kurang 2 balik jam 6 lewat 6. Jadi kalau ada orang nan bangun jam 6 kini masih bisa nggak sholat subuh? Masih, tapi ayatnya jangan Yasin. Terjagonya mana? Oh, pilih Allah Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Apilah katu. Kalau nabi ni. Nakonan saelo-eloknya awak jago sejam sebelum subuh. Jadi kalau subuhnya jam 5. Subuhnya jam 5 berarti jago jam 4. Jam 4 jago nampak tamu kali dilakukan mandi. Mandi itu jihad juga, mengerahkan segenap kemampuan. Apalagi kalau mandinya di padang panjang. Ustaz kok tahu? Ambo baru dari padang panjang. Jihad luar biasa. Bayangkanlah mandi pakai air kulkas. Mandi. Tapi katanya mandi malam itu tidak bagus, sakit tulang. Mandi dan sakit tulang rematik itu mandi sesudah tenggelam matahari sampai tengah malam, jam 2 balik malam. Adapun jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 5 itu bagus. Maka ada namanya terapi mandi. Dengan itu sehat awak, segar. Lalu kemudian sesudah mandi, wudu, nampak tamu awak gue sholat sunat wudu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu. Bagi yang tidak pakai usolli, tidak usah dilafazkan di mulut, di dalam hati saja. Apa niatnya bu ya? Dalam hati tidak berbunyinya. Silent bahasa kampung. Allahu Akbar. Sama bantu sholat sunat tahiyatul masjid. Ayatnya persis 2 rakaat. Sesudah sholat sunat, apa dalilnya sholat sunat wudu kok? Wah, kini kan orang keren. Kalau dulu kalau ada buya ceramah dah masih, dan bawa pulang amalkan. Ini enggak, apa dalilnya? Padahal wasabi dalil tak paham. Mana dalilnya? Nabi SAW memanggil Bilal bin Rawah. Bilal, ta'al. Datanglah Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafan 'alaika baina yadayya fil jannah. Ambo dengar suara sendalmu di surga. Kresek, 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 kresek. Ambo dengar suara sendalmu sudah masuk surga, wahai Bilal. Urangnya alun mati, sandalnya sudah masuk surga. Jangan-jangan awak dibandingkan sandal Bilal lebih mulia sandal Bilal daripada awak. Jadi kalau ada di padang kurang dan angkuh dan sombong, kecil dan kayaknya. Belum tentu engkau lebih mulia daripada sandal Bilal. Tapi yakinkan inyo kete. Kalau inyo gadang dipijak awak. Sami'tu dafan 'alaika bayana ada fi jannah. Ku dengar suara gesekan sendalmu di surga, wahai Bilal. Apa amalan engkau, wahai Bilal? Bilal menjawab, ambo indak pernah meninggalkan sholat sunnah sesudah wudu. Tidak pernah diajarkan dari Nabi, tidak pernah disuruh dari Nabi, tidak pernah dibuat dari Nabi. Tidak ada Nabi menyebut, hai jamaah sekalian, kalau kamu sesudah wudu maka buatlah sholat sunat sesudah wudu. Tidak ada, dibuat saja buat Bilal. Dan Bilal tidak khawatir bahwa perbuatan itu bid'ah. Oh, itu kan namanya sunnah takririyah, pengakuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Iya, benar, betul. Memang itu perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi. Sesudah Nabi batanyo. Coba kartu Nabi alun batanyo itu apa namanya? Ijtihad sahabat. Inyo basang baik bahwa amal eko elok
Kalau dibuat diridhoi Allah selama tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui oleh Nabi, maka inyo namanya sunnah takririah. Dicakapkan, dikecekkan oleh Nabi, namanya sunnah qauliyah. Dibuat oleh Nabi, namanya sunnah fi'liyah. Diakui oleh Nabi, tidak pernah dibuat Nabi, namanya sunnah takririyah. Buya kok berak? Enggak, memang style betul. Nanti kaji-kaji lo sampai hilang selera sarapan pagi. Mulai nandake-dake sound system. Ayo kecil. Lalu kemudian sesudah sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Apa dalilnya sholat sunat taubat? Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang nak silap salah babuek dosa, sumaya tatahhar, mandinya, mandi taubat. Baca caranya Bu ya, bantu mandi wajib. Mandi wajib itu apa ya? Anak laki gua tak tahu mandi wajib. Basah sadonyo, habis basah sadonyo. Lalu kemudian sholat sunat taubat inyo. Summa yastaghfirullah. Sesudah itu ia minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Allah ampunkan semua dosa. Habis bersih. Itulah beda Islam dengan Yahudi. Datanglah pelaku dosa menjumpai pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, yo, ambo sudah melakukan perbuatan dosa, membunuh, berzina, makan riba, makan arak, merampok, mencuri, sudah membunuh 99 orang lah membunuh. Apakah Tuhan mengampuni ambo? Kecek pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampunimu. Dicabuinya pisaunya lah 99, awak angan kas ratui. Mati, genap seratui. Tapi poin. Tapi manakala Nabi Muhammad SAW datang, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi. Allah mengampuni dosa taubat seorang hamba qabla yughfir bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya gargle. Apa tuh ya? Bahasa Arabnya apa tuh? Kacaki adik randa. Qabla an yughfir. Selama alun ora diterima Allah Subhanahu wa taala. Pintu Allah terbuka luas taubat. Sebanyak pasir di pantai, sebanyak duit di lautan dosamu, maka ampunan Allah lebih luas daripada itu. Yakin apa tidak? Percaya apa tidak? Lalu kemudian sesudah sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Saya eloknya 8 rakaat. Banyak mana 8 rakaat tuh Bu ya? Ada imam namanya Abdullah. Ayah inyo namanya Imam Ahmad. Nama lengkapnya Imam Abdullah bin Ahmad. Bertanyalah anaknya Abdullah ke apanya Imam Ahmad. Wahai ayahanda Imam Ahmad. Ditanya orang, engkau anak Imam Ahmad? Yo. Engkau anak Imam Ahmad bin Hanbal? Yo. Imam Ahmad bin Hanbal itu rakaat sholat malamnya. Salasami'ati raka'ah fil yaumi wal lailah. Salasa 3 mi'ah 100. Salasami'ah 300 rakaat sehari semalam. Jadi awak baru 8 banyak 300 rakaat. Sesudah itu karena fitnah masuk penjara. Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara gara-gara fitnah khalqil Quran. Waktu itu rajanya berpendapat bahwa Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Maka satu ulama yang mengatakan Quran itu kalam Allah, tangkap, masukkan penjara. Datang ke Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, menurut engkau Quran itu makhluk apa kalam Allah? Makhluk atau qadim? Imam Ahmad mengatakan Quran kalam Allah, masuk penjara, disiksa di penjara. Sesudah keluar penjara,
Imam Ahmad sholat sunatnya 150 rakaat. Sebelum masuk penjara 300. Sesudah keluar 150. Awak tidak masuk, tidak keluar 2 rakaat. Lalu kemudian sesudah sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Hajat itu bahasa kebutuhan, keinginan, kehendak yang luar biasa. Apa hajat awak? Hajat ingin punya anak penghafal Quran, hajat ingin bisnis lancar, kalau lancar dapat PT, ingin buat mas haji, hajat ingin supaya yang soleh-soleh. Maka yang paling elok berdoa didahului sholat sunat 2 rakaat. Hajatnya apa? Di dalam hati saja, yang disabik kan. Apalagi udah kayak orang banyak. Sholli sunnatal hajat, ingin rumah nang gadang panah. Allahu Akbar. Ayatnya terserah Buya, ambu indah lo hafal wadduha alam nasroh pun indah. Dari tadi kulhu saja bukan. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man niko sembahyang sholat dari isya sampai subuh. Ayatnya indahnya tukar, indahnya ganti-ganti ayatnya. Rakaat pertama kul Allah, kedua kul Allah, ketiga kul Allah, keempat kul Allah, kelima kul Allah, keenam kul Allah sampai subuh. Dilaporkan ke Nabi. Iko nampaknya aliran kulhu. Ya Rasulullah, yo, aduh kawan kami, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Makanya, dia sholat dari maghrib, dari isya sampai subuh, tagak duduk, kulhu saja ayat yang dibacanya. Bahkan ya Rasulullah, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Cie kul Allah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka inya sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali pada malam itu. Ada pula satu imam, ayatnya kul wallah saja. Habisnya baca kul wallah baru ayat panjang. Rakaat kedua, al-maghdubi alaihim waladdallin amin. Sesudah itu dia baca kul wallah baru ayat panjang. Dilaporkan dia ke Nabi, ya Rasulullah, imam kami kul lain baca kul wallah baru ayat panjang. Rakaat kedua baca kul wallah baru ayat panjang. Cuba tanya kayaknya, manganya baca kul wallah itu? Ditanya kayaknya, mana orang baca kul wallah itu? Agaknya inni uhibbuha, ambu cinta pada kul wallah. Agaknya Nabi SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kul wallah menyebabkan engkau masuk ke dalam surga Allah. Itulah dalil yang dicari pencinta kul wallah selama ini. Itu jawaban bagi bapak-bapak setiap tahajud malam ditanya bini, mana udah ayat tidak tukar-tukar bantu Imam Mujahidin tuh. Ambo banyak hafal ayat, tapi ikonan paling ambong cinta. Itu aku banyak jamaah suku mendengar ceramah ambo. Dehnya bisa melepaskan segala kesulitannya. Lalu sesudah sholat sunat hajat, sholat sunat witir, saketek-ketek witir cie rakaat, sapanjang-panjang witir sabaleh rakaat. Nah selama itu awak gue 3 rakaat menunggu bulan puasa, seolah-olah witir kau setahun sekali. Maka sesusah-susahnya gue lah witir cie rakaat. Lalu kemudian seelok-eloknya sabaleh rakaat. Nanti go sedang, mazhab sedang. Lalu sesudah sholat witir, tunggulah azan subuh. Apa nanelo awak gue menunggu azan subuh? Wabil ashari hum yastaghfirun. Banyak-banyak beristighfar. Ambo ya subuh tadi 100 kali yang mau beristighfar. Ambo ambil tasbih, istighfar. Istighfar itu bukan itu. Istighfar itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wallahi, bersumpah Nabi, wallahi inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Ambo beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 marrah fil yaumi wal lailah.
100 kali sehari semalam. Aku banyak-banyak awak beristighfar. Dan paling elok istighfar menjelang masuknya waktu subuh. Sesudah itu tadangalah suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak pun pergi ke masjid. Sampai di masjid tak kunci. Rupanya azan tadi azan handphone. Lupa menyetel handphonenya, ndak loh, handphone smartphone. Handphonenya bodoh, kurangnya bongan. Komplit lah. Nah, lalu kemudian melawan jihad nan pertama adalah melawan kantuk. Insya Allah awak, anak cucu awak lulus melawan kantuk nan pertama. Capek mana jam di padang gua? Jam 6:05. 2. Ma min muslimin yusbihu, kalau sampai waktu subuh, sia saja nanti duit sampai waktu subuh, maka dikirim Allah 2 malaikat. Cek malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa, urang nan bersedekah iko agilah inyo ganti. Itu tadi dalam bersedekah tadi, cek malaikat, agilah inyo ganti. Tapi Allah Maha Adil. Orang nan tak bersedekah dikirim Allah 2 malaikat. Malakani 2 malaikat. Cek malaikat cek lain, Allahumma ati mumsikan talafa, orang nan tidak bersedekah binasakanlah dia. Kau jangan heran, pulang dari masjid sendal hilang, helm basah, ban pecah. Itu doa malaikat. Kamu kan nakut-nakuti. Keluar kan kotak. Rupanya nan alun bersedekah tadi Ustaz Somad tu lah. Aku pun baru teringat sudah membacakan hadis itu. Datang capek aku. Ya, kami berdua sama Dajjal. Nah, lain hati-hati lah. Kamu nak ngajar, kamu cuma. Allah. Jadi jihad yang kedua melawan tamak, bakhil, pelit, kedekut. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu cinta kepada harta kamu secinta-cintanya. Aduh, orang nan bapikir, abe ko selawat sedekah sesudah tua. Makin tua awak makin dermawan atau makin bakhil? Dermawan kecil. Ambo bacakan hadisnya. Ya keburu bunuh Adam. Kalau anak Adam manusia semakin tua, dan lain semakin lemah. Mata lemah. Ambo dia pun baru sampai 3 umur. Itu ndak nampak ambo ibu-ibu tu mana gading mana nenek-nenek. Sama je nampak. Kalau awak semakin bertambah usia, kaki semakin lemah. Dulu ambo sanggup tagak ceramah 2 jam. Ini ceramah agak setengah jam kaki lah. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya lemah. Ya keburu ada. Kalau manusia kau semakin tua, maka semakin lemah. Mata lemah, telinga lemah, pikiran lemah, hati lemah. Tapi ada 2 yang semakin kuat. Ya keburu ma'ahusnani, dan 2 semakin kuat. Apa itu? Hubbul mal, cinta harta. Makin tua, makin cinta harta. Maka jangan heran oranglah tua 70, 80, 90 solat zuhur 2 rakaat. Datuk ini tadi berapa rakaat? 2. Zuhur tu sampai lah tak lupa. Ikut sama awak makan sahur jam 9 makan es krim kan? Tak lupa tapi sore tanah ingat. Itih dia awan tak ingat.
Iko nana mau ceritakan iko fiktif atau fakta? Fakta, bukan hoax. Hadis Nabi, semakin tua manusia iko, makonan lain lemah, tapi dan dua makin kuat. Apa itu? Hubbul mal, cinta harta. Wa karahiyatul maut, makin takwi mati. Makin tua, makin takwi mati. Jadi kalau ada anak-anak muda kan takwi mati, so makin tua, makin takwi mati. Pakai masker sampai 5 lapis, sampai corona tu tak kaji. Kisi corona. Rasanya pun tak sedasar itu kisi. Pakai nan tidur, pakai nan hitam, pakai nan biru, pakai nan astronot punya, pakai helm punya. Rupanya matinya waktu batuk. Tak ada corona. Ambo bukan mengajak umat ego supaya berani melawan corona, enggak. Supaya jangan rusak iman awak. Tapi awak harus sunnah wal jamaah, mesti ada ikhtiar. Awak tetap pakai cuci tangan, tetap jaga jarak. Biasa kami gajah pakai, tapi namanya social distancing. Tapi tetap pakai masker. Apa itu sholat bersolat? Dini kenapa tidak pakai masker? Masker. Cek corona, maskernya kok di dagu. Nah, jihad yang kedua adalah jihad melawan cinta harta. Kira-kira mana barek di antara nan dua kok? Melawan kantuk mato atau melawan cinta harato? Kalau diam, itu ada juga hadisnya. Ada hadisnya. Diam itu apa hadisnya? As-sukutu alamatur ridho. Diam tanda iyo. Kronologis hadis diam tanda iyo itu, kalau kamu menikahkan anak kemanakan kamu, maka tanyonya dulu. Sebab perempuan itu tidak boleh nikah paksa, ditanyonya. Maka Pak Kua pun mengirim, Bapak, betul anak gadis Bapak ini mau sama laki-laki ini? Betul Pak, coba tanya. Mungkin kemarin dia kena pelet. Nah, tanya. Nah, mau kau dengan laki-laki yang di samping Pak Kua itu diamnya? Berarti diam tanda? Yo, as-sukutu alamatur ridho. Zaman Nabi itu, zaman kini waktu ditanya mau dengan itu nak, mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, jadi waktu anggotanya tadi, mana yang lebih berat? Jihad melawan kantuk mata atau jihad melawan diri pelit menahan harta? Sadonya, memang dua-duanya bareng. Alhamdulillah, sadonan hadir di Mujahidin Eko melawan kantuk mata lulus, melawan cinta harta pun lulus. Apa itu ya? Itu PT sedang dihitung 2000. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang dimulai dari kecil dulu. Gunung yang besar diawali dari kerikil-kerikil kecil. Pelari maraton juara internasional berawal dari merangkak langkah-langkah kecil. Itu kalau ditanya orang mana membagi 2000. Wah, gimana tadi? 2000 mana 2000? Awas susulnya 2000. Gunung yang besar. Pelari internasional maraton juara itu berawal dari langkah-langkah kecil. Setuju? Jihad melawan. Ibu-ibu, ama-ama, kajian M3 namanya, mak-mak milenial. Yang di kamarnya ada baju 3 lemari. Cubalah awak pikirkan supaya berhentilah membeli baju-baju kok. Karena kalau awak mati baju itu tinggalkan, bini muda-muda kau pun tak mau makanya. Tengoklah galak. Aku salah denai keciaman.
Lawan keinginan. Yang ingin membeli tas kulit, yang ingin membeli cincin, 3 di kiri, 3 di kanan, menunjuk bayam kangkung. Nyawa akan mati. Tapi Islam ikut tetap. Islam tidak menyuruh kita menghilangkan hawa nafsu, hanya meletakkan nafsu pada tempatnya. Nafsu makan, kulu. Nafsu minum, wasrabu. Nafsu suka hiasan, Nabi pun pakai cincin. Yang suka pakai cincin tidak dilarang, tapi laki-laki jangan cincin ame. Dan padusi cincin ame, oke lah, cek di kiri, cek di kanan. Ada piti nang katigo, simpan. Ada cincin untuk kampe kalimo, simpan. Niatnya untuk membangun masjid. Motor besar yang harga miliaran, jual. Mobil 5-10 pakai 2 cukup, yang lainnya jual. Lalu duitnya untuk apa? Duitnya kekal abadi, dibangunkan ke masjid. Karena perjuangan ini berat, melawan hawa nafsu, cinta motor, cinta mobil, cinta moge, cinta emas, cinta cincin, maka ini jihad. Maka disebutlah masjidnya Mujahidin. Kok bukan sembarang benamo Mujahidin. Tapi andai ambolah nak punya masjid segadang eko, ndak ambo we Mujahidin. Apa namanya? Masjid daripada pakai Harley. Di mana sembahyang subuh tadi? Di masjid daripada pakai Harley. Mana itu ceritanya? Ada cerita di balik nama. Betul? Saya bukan tak suka pakai motor besar. Ustaz kok nggak sesuai ceramahnya sama perbuatannya. Itu videonya pakai punya pulang. Oh gitu nampak awak. Ada orang pakai motor Honda Kete. Oh disitulah awak gas. Oh disitulah awak rasa awak punya dunia. Aku rasa kan? Enak rasa. Di rupanya ada manusia-manusia yang bisa menghilangkan itu. Mental-mental feodal. Berbahagia melihat penderitaan orang lain. Nampak anak-anak gadis lewat, di situ lu ganti gigi. Allah ma'inyo dia. Rupanya manusia yang mampu melawan itu, melawan segenap kehendak itu, lalu mengerahkannya untuk taat kepada Allah. Perbuatan itu bernama jihad, dan orang yang melakukannya mujahid. Siapa mau anak apa? Mujahid bos. Hebat. Maka dia gini nama mujahid. Ambo inginnya menjadi penjahit profesional. Gue-nya tokonya mujahid Taylor. Lah, 65 balik. Jadi untuk sementara itu saya dulu. Jihad melawan mato, jihad melawan harato. Cuma jamaah aku penyakitnya kalau dia gini pengajian 6 ketigo ya. 62 tu pernah dia amalkan leh. Amalkan saya 62 tu nanti kami dengan Ustaz Jirfatullah datang leh menampak 6 ketigo dan kampe. Nanti kami evaluasi, ada ujian akhir semester. Puas. Ambo jawab. Ada benar di dalam kitab Durratun Nasihin banyak hadis palsu Pak Ustaz. Durratun artinya kalau pakai dal, Durratun permata, Nasihin bagi orang pemberi nasihat. Durratun Nasihin permata-permata bagi orang pemberi nasihat kalau pakai dal. Tapi kalau Durratun artinya kentut yang berbunyi. Jadi bahasa Arab kok hebat. Kentut yang berbunyi durratun. Kalau tidak berbunyi fusakun. Hebat bahasa Arab. Nan berbunyi tidak berbunyi aduh bahasa Arab. Tapi nan bau nan tidak bau tidak aduh. Sebab nan tidak berbunyi pun luar biasa.
Jadi Durratun Nasihin itu kitab pemberi nasihat. Rupanya di dalam kitab itu banyak hadis-hadis yang sanadnya putih, hadis dhaif. Tapi ada pula nan sebenarnya tidak ada sanadnya. Lalu kemudian ditelitilah oleh seorang ahli hadis dari Jakarta, pendiri rumah hadis, Dr. Amal Fathullah. Doktor ada Fathullah dulu ujungnya. Dan Iko Buya Jel Fathullah. Dan itu ada juga Fathullah Jakarta. Coba cek Beko. Ditulisnya di Universiti Kebangsaan Malaysia, disertasi S3-nya. Coba cari di Google. Sebentar ya. Ambo kalau ceramah handphone Ambo mau matikan. Sebab handphone ko memangnya smartphone. Cuma kadang non tidak tahu awak sedang ceramah. Kadang awak sedang sembahyang berbunyinya. Kecilnya smartphone, tapi nya tidak tahu awak sembahyang. Durratun Nasihin, disertasi S3 UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Rupanya Google pun tidak tahu. Durratun Nasihin, disertasi Fathullah. Kajian Durratun Nasihin, mutiara nasihat. Kau namanya Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Cari bego, sudah dicetak supaya tahu awak mana hadisnya dhaif, mana hadisnya palsu. Hadis dhaif boleh diamalkan. Contoh hadis dhaif, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu dhaif. Yang sahih bismillah. Jadi bego kalau orang nolak apa bismillah. Tanya di orang, mengapa Allahumma barik lana? Dhaif. Tapi hadis dhaif boleh diamalkan. Contoh hadis palsu yang tidak boleh diamalkan sama sekali. Al-Bazinjan sifaun min kulli da. Terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Tidak ada bisa beda nanti. Siapa membuatnya? Tukang jual terong. Ayo lagi. Jadi Bali Durratun Nasihin sudah diperiksa dan dicek disertasi S3 di UGM Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Bali yang tanya sih. Mohon doanya hari ini pertama dalam hidup saya sholat subuh berjamaah. Allah. Jangan takbir dulu bang. Saya sekeluarga betul-betul hijrah dan dapat menghafalkan ayat-ayat sholat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semakin banyak saudara tetangga kawan awak dan hijrah, dan Masjid Mujahidin Iko menjadi titik awal hijrahnya. Sebab Iko dibangun atas dasar keikhlasan. Dari keikhlasan hati orang yang membangun itu, menyebarlah keikhlasan itu ke dalam hati jamaah, dan orang yang sudah sembahyang risiko istiqomahnya sampai hari kiamat. Saran nama anak. Oh, aku kalau nama anak bisa, asal jangan bertanya nama bini lah. Nama anak Nampadusi Nuaira. Nuaira artinya secercah cahaya. Atau Vina Hanina. Hanina artinya kerinduan. Vina antara kami, suami istri. Tiba-tiba datang anak yang dirindukan selama ini. Vina Hanina. Masya Allah, so sweet guys. Kalau laki-laki, udah taruh kami berdua lah. Laki-laki banyak. Mohon doa Ustaz, istri saya mau melahirkan banyak-banyak, ibu yang mau melahirkan sholat sunnah.
Kalau tak bisa tagak, duduk. Sebab dengan banyak bergerak itu mempermudah kelahiran, kata dokter SPOG, spesialis objin. Spesialis objin itu spesialis kandungan, bukan spesialis hantu. Objin, jin bukan, objin, SPOG. Maka banyak sholat sunat dan banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bersolawat sambil masak nasi pagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersolawat, hati amaknya tanam. Kalau hati amaknya tanam, anaknya ikut. Apa ibu-ibu itu disuruh tenang ya bu, jangan stres. Kalau ibu stres, anaknya galau, lakinya sakau. Yang selawat. Bagaimana menurut Buya nama anak saya Aminah Nuwairah? Masya Allah, itu nama sahabat, itu yang ditulis. Nuwairah hamba sahabat tadi kan? Iya. Paknya pula dakik jadi wali. Wali murid. Nama anaknya Aminah. Aminah artinya perempuan yang amanah. Dari Aminah itulah lahir laki-laki Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwairah secercah cahaya. Ramadan lahir bulan puasa. Ulang boleh. Menunggu puasa baru nyetiknya. Boleh, rancang, mantap. Nyowe tigo kok Aminah Nuwairah Ramadan supaya mudah untuk nama paspor tigo. Iya. Anak aku tigo aja mau buat namanya. Mizian Hazik Abdillah. Ya, supaya mudah membuat paspor berangkat umroh. Datang Covid, tak jadi umroh. Siapa sahabat Ustadz yang selalu ikut kemana saja Ustadz dakwah? Itulah yang selalu diupdate fotonya di Instagram. Yo cari sana selalu ada situ. Itulah orangnya. Tapi masalahnya tim-tim Amboko nampaknya saja mudah. Mereka lah beranak beristri. Jadi ibu-ibunya terlalu berharap mana. Ustaz, apa ube istiqomah? Tiga. Nampak tamu berjamaah. Sebab serigala hanya menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jamaah Majelis Mujahidin, jamaah FPI, jamaah Bikers Subuhan, jamaah mantan petato. Sebab mereka berjamaah biasanya karena ada kesamaan. Sama-sama suka motor, jamaah. Sama-sama suka sepeda ontel. Tidak akan mau sepeda ontel kau menyatu dengan jamaah motor. Yang ikut hingar-bingar, makin gadang suara makin hebat. Nanti kau silent. Tiba-tiba masuk kepada. Nanti kau ada kesamaan. Jadi komunitas-komunitas Iko mesti dijaga. Kalau kami di Pekanbaru, komunitas Iko ambo ajak pengajian setiap malam Sabtu kedua setiap bulan. Seluruh komunitas datang. Nanti Ustaz Somad buat pengajian iktikaf jam 2 sampai jam 3 malam pengajian. Jam 3 sampai jam 4 tahajud dan witir. Jam 4 sampai jam 5 zikir muhasabah, menangis, mengenang dosa. Baru sudah itu kajian subuh. Setiap Sabtu kedua tiap awal bulan. Komunitas-komunitas hadir. Lalu kemudian komunitas Iko diajak mengumpul bareng dari orang-orang yang mampu disalurkan kepada fakir miskin. Nah, jadi komunitas-komunitas. Ini komunitas mana? Kami komunitas bikers. Gagah-gagah. Sanggup berapa ton bawa beras bulan ini? Oh, nantilah Ustaz. Jadi mereka ini relawan. Kalau cuma pengajian pulang, habis pengajian pulang, anak-anak muda ini kan bergejolak.
Gak ada tantangannya, gak bangkit adrenalin kami. Gitu. Oh, dia anak-anak muda ini mesti awak kelola. Kalau tidak awak kelola, dikelola oleh geng-geng yang lain. Saseknya, na'udzubillah. Maka anak muda ini mesti awak kelola. Kenapa dari tadi Ustadz menyebut anak muda? Yang tua tidak usah dikelola. Sebab ini memang lah, dake-dake. Nah, pertama berjamaah. Sesudah berjamaah, insya Allah istiqomah. Setelah istiqomah, pasti husnul khatimah. Kok berani Ustaz menjamin orang nak istiqomah itu husnul khatimah? Ada ayatnya. Alladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah. Tsumma istaqamu, istiqomah ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Waktunya akan mati, turun malaikat. Apa cek malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan awak sadonyo waktu akan mati itu turun malaikat mengabarkan ke awak, hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih, karena kau mendapatkan husnul khatimah. Amin. Kami tidak minta banyak anak-anakku sekalian. Walaupun amak melahirkan kalian meregang nyawa, bersimbah darah, walaupun apa tidak bersalin pakaian demi sekolah kalian, nanti mintanya tidak banyak. Nanti mintanya cuma kalian bisikkan kata lingonya sebelah kanan, la ilaha illallah. Tak ada gunanya kalian kayo hebat, tapi waktunya akan sakaratul maut, ditelepon kalian sedang di luar kota, rapat, sibuk. Apa pembalasan awak untuk baik budi baik inyo? Cuma waktu inyo mati, hantarkanlah kata lingo kanannya, la ilaha illallah. Dulu waktu awak lahir, inyo nama bisikkan kata lingo awak, azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk kau tahu, masuk kaki awak. Kini, inyo nak minta balas apa? Inyo cuma minta bisikkan kata lingo. Tapi anak-anak yang melawan hawa nafsu, melawan mato, melawan kanto, melawan bakhil, itulah nan bisa. Ambo yakin dan percaya, iko bumi Minangkabau nagari para ulama, maka jangan awak rusak. Insya Allah komunitas-komunitas awak jago, kajian di masjid awak istiqomah, sadu awak akan mati husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini, bersihkanlah kami dari dosa-dosa ya Allah. Wala 'aiban illa satartah. Tutupilah aib cacat kami di hadapan manusia dan terutama ketika nanti di hadapan-Mu ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ampunkan silap salah dosanya ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang menginginkan anak buah hati, belayan jiwa, berikanlah anak yang soleh dan solehah, berhafal Quran ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama anak-anak kami dalam ahlus sunnah wal jamaah.
wa'afiatan fil jasad, jauhkan dari wabah COVID-19 ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya betul amal kami menurut sunnah Rasulullah, wa barakatan fil rizqi, berikan berkah pada rezeki supaya kami bisa membangun masjid, berwakaf, berinfak dan bersedekah, wa taubatan qabla al-maut, bagi kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika kami dihisab. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat kami terbujur kaku, saat kami tak ada kuasa, saat kami tak ada harta, saat kami tak ada yang bisa kami bawa menghadapmu. Izinkanlah yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kalimat haqqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami dalam surga bersama Ustaz Jalfatullah, bersama Pak Haji Aidi, bersama jamaah kami, bersama sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, kawan kami, musuh-musuh kami yang belum bertobat, berikan mereka taubat nasuha ya Allah. Satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna